Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita langsung aja nih nyelam ke inti buku Feel Good Productivity. Spesifiknya bab 6. Bab 6 ya, yang judulnya Get Started. Betul, fokusnya ke tantangan yang kayaknya sering banget kita alami. Gimana caranya to start atau memulai sesuatu? Sumber kita, rangkuman detil bab ini yang spesifik ngebahas penghalang produktivitas ketiga dan terakhir. Inersia. Inersia. Pernah kan Anda tahu banget harus ngapain, tapi rasanya berat banget gitu mau gerak. Nah, bab ini katanya punya solusi praktis nih. Misi kita sekarang, bongkar strategi-strategi jitu, biar Anda bisa, to overcome inertia itu. Siap-siap, biar bisa mulai melangkah maju ya. Iya, kita juga bakal lihat analogi hukum gerak Newton yang dipakai di sini. Katanya memulai itu kayak ngayuh sepeda pas nanjak di awal, agak berat gitu. Siap ya? Yuk kita bedah bareng. Oke. Inersia ini memang bukan sekedar malas biasa ya, ini fenomena psikologis beneran. Energi aktivasi untuk to start sebuah tugas, apalagi yang kita anggap berat atau ya ngebosenin gitu, memang secara alami lebih gede. Oh, jadi ada penjelasan ilmiahnya ya? Iya, analogi hukum Newton tuh pas banget. Benda diam cenderung tetap diam kan? Sama kayak kita, cenderung nunda kalau nggak ada dorongan kuat. Nah, yang bikin bab ini menarik tuh bukan cuma identifikasi masalahnya, Tapi tapi penekanannya pada eksperimen-eksperimen kecil yang bisa langsung Anda coba. Ini bukan teori doang, tapi lebih kayak buku resep praktis gitu. Panduan buat ngatasin kebiasaan nunda-nunda. buku resep, suka saya analoginya. Oke, jadi gimana resep pertama dari buku ini buat ngelawan inersia? Strategi pembukanya apa nih? Strategi pertamanya adalah kurangi gesekan. Atau kalau pakai istilah di bukunya, reduce friction. Reduce friction. Abe, maksudnya gimana tuh? Intinya, bikin tindakan yang pengen Anda lakukan itu jadi, ya semudah mungkin lah. Jadi kita ngomongin soal to reduce hambatan. Bisa hambatan fisik di sekitar kita, bisa juga hambatan emosional dari dalam diri. Oke. Hambatan fisik dan emosional ya? Persis. Gesekan ini kayak gaya nggak kelihatan yang nahan kita gitu. Kalau balik ke analogi Newton tadi, buat ngedorong benda diam kan butuh gaya. Nah, to reduce gesekan ini artinya kita ngecilin gaya yang dibutuhin buat to start itu. Makin dikit hambatannya, makin enteng langkah pertamanya. Gitu ya? Betul banget. Ini penting. Soalnya seringkali kita nggak sadar loh seberapa besar pengaruh hambatan-hambatan kecil ini ke kemauan kita buat mulai. Contoh yang di sumber kita jelas banget tuh. Soal studi troli belanja di Belanda. Cuma nambahin tanda ijo di bagian sayur, pembelian sayur naik 50%. Gila kan? Iya, itu menunjukin banget betapa kuatnya ya pengaruh perubahan kecil di lingkungan. Cuma tanda doang padahal. Itu salah satu cara untuk reduce gesekan dalam mengambil keputusan. Sedikit kemudahan aja bisa ngedorong perilaku yang kita mau. Nah, ini langsung nyambung ke langkah praktisnya ya. Eksperimen 1. Kurangi gesekan lingkungan. Jadi, gimana kita bisa ngakalin lingkungan fisik kita biar tindakan yang mau kita biasain jadi pilihan paling gampang. Pilihan default, gitu istilahnya. Betul, rekayasa lingkungan sedikit lah. Buku ini ngasih contoh yang, relatable banget. Misalnya, Anda pengen lebih sering main gitar. Ya jangan disimpan gitarnya di tas, di pojok kamar lagi. Jangan disembunyiin lah ya. Iya, coba taruh aja di stand gitar, di tengah ruang tamu kek, atau di tempat yang gampang kelihatan dan dijangkau. Jadi pas ada waktu luang atau lagi bosan, ngambil gitar tuh jadi opsi yang paling deket, paling gampang. Kayak gitarnya manggil-manggil gitu. Bener juga. Contoh lain nih yang mungkin banyak dialami. Susah fokus belajar atau kerja dari rumah. Coba deh rapiin meja kerja sebelum selesai kerja hari ini. Siapin materi buat besok. Taruh buku catatan sama pulpen di sebelah laptop. Oh, jadi pas besok pagi duduk, udah langsung siap tempur ya? Nggak perlu siap-siap lagi? Tepat. Itu udah to reduce gesekan visual sama fisik buat langsung to start. Udah nggak ada alasan lagi buat nunda karena berantakan atau nyari-nyari barang. Nah, ini nih musuh kita semua, ponsel. Kalau ngerasa keseringan tergoda buka HP tanpa tujuan, salah satu cara to reduce gesekan buat nggak buka HP, ya matiin notif yang nggak penting. Oh iya bener, biar nggak bunyi atau geter terus ya. Iya, jadi ngambil HP itu bukan lagi reaksi otomatis, perlu usaha lebih sadar buat ngambil dan buka. Ada jeda sedikit buat mikir, perlu nggak sih ngecek HP sekarang? Tapi kan kayak yang Anda bilang tadi, gesekan tuh bukan cuma fisik atau lingkungan doang. Ada juga dimensi lain yang nggak kalah penting, gesekan emosional.
Nah, ini dia. Yang dari dalam ya. Iya, perasaan internal yang ngehambat kita. Rasa males, nggak mood, ragu-ragu, atau kalau bahasa gaulnya tuh can be our seat. Rasa ogah-ogahan gitu. CBA ya. Terus gimana cara tuh reduce gesekan emosional ini? Nah, disinilah muncul eksperimen 2, kurangi gesekan emosional. Senjatanya apa? Aturan 5 menit. Udah sering denger kan ini? Iya, cukup populer ya aturan 5 menit ini. Konsepnya simple banget emang. Gimana tuh? Iya, kita komitmen aja buat to-do tugas yang rasanya berat, apa yang ditunda-tunda itu cuma 5 menit. Udah 5 menit aja. Nggak usah mikirin selesainya kapan. Cuma 5 menit kok bisa efektif? Secara psikologis, ini manjur banget karena ngatasin hambatan mental terbesar, yaitu to start-nya itu sendiri. Beban ekspektasinya langsung drop banget. Kita nggak lagi ngebayangin harus nyelesain seabrek kerjaan. Cukup bilang ke diri sendiri, oke, coba 5 menit. Kalau emang masih nggak mood, ya udah berhenti. Oh, jadi nurunin harga mental buat mulai ya? Betul. Dan bagian paling serunya, sumber kita nyebutin ada riset yang menunjukin sekitar 80% orang yang pakai aturan 5 menit ini, ternyata lanjut terus ngerjainnya lewat dari 5 menit. Wah, 80% kenapa bisa gitu? Ya karena begitu mereka berhasil to start, persepsi soal tugasnya seringkali berubah. Ternyata nggak sesulit atau sebosenin yang dibayangin di awal. Momentum awalnya udah kebangun, inersianya udah kalah. Oh, jadi begitu mesinnya udah jalan, udah mulai panas, beban emosionalnya jadi lebih ringan ya? Bener banget. Ternyata hambatan terbesarnya emang ada di kepala kita sebelum mulai. Jadi aturan 5 menit ini kayak life hack buat ngakalin otak kita biar mau ngambil langkah pertama yang krusial itu. Ini inti dari produktivitas yang feel good. Memulai dengan cara yang nggak maksa. Oke. Jadi strategi pertama fokus bikin permulaan jadi lebih ringan, reduce friction, lingkungan, dan emosional. Nah, setelah hambatan awal ini kita coba kurangin, langkah berikutnya, ya bergerak dong. Harus dong. Ini bawa kita ke strategi kedua, ambil tindakan. Gak cukup siapin panggungnya aja, kita harus mulai beraksi, sekecil apapun langkahnya. Nah, ini pas banget sama yang disebut pelatih bisnis Matt Mochary sebagai bias untuk bertindak. Bias towards action. Maksudnya, gimana tuh bias towards action? Artinya punya kecenderungan buat lebih milih bertindak daripada kelamaan mikir, kelamaan analisis, atau ngerencanain terus tapi nggak jalan-jalan. Tindakan nyata sekecil apapun itu pemecah kebuntuan yang efektif, bisa bangun momentum. Terus, gimana cara praktisnya buat to take action ini? Buku ini nyaranin eksperimen 3. Tentukan langkah tindakan selanjutnya. Define the next action step. Ide ini dari Dr. Tim Pychle ya, peneliti soal prokrastinasi. Iya betul. Sarannya tuh simple tapi kuat banget. Jangan fokus ke tujuan akhir yang mungkin gede banget atau bikin jiper. Cukup tanya ke diri sendiri, apa satu langkah paling kecil, paling nyata berikutnya yang bisa saya do sekarang? Oh, fokus ke langkah berikutnya ya, bukan ke hasil akhirnya. Itu kuncinya. Ini mecah tugas raksasa jadi potongan-potongan kecil yang rasanya jauh lebih gampang dikerjain. Nggak ngintimidasi. Pertanyaan di kepala kita jadi berubah. Bukan lagi, gimana cara nyelesain laporan 50 halaman ini. Tapi jadi, oke, kalimat pertama buat pendahuluan apa ya yang bisa ditulis sekarang? Jadi rasanya doable. Contoh di sumber kita ngebantu banget ngebayanginnya. Misalnya, nunda belajar buat ujian. Langkah selanjutnya itu mungkin bukan langsung belajar bab 1-3. Berat banget itu kalau langsung gitu. Iya kan? Tapi bisa aja sesimpel keluarin buku dari tas, taruh di meja. Atau buka file catatan kuliah di laptop. Atau kalau males ke gym, langkah selanjutnya bukan ngebayangin angkat beban, tapi cukup ganti baju pakai baju olahraga. Nah, langkah-langkah mikro ini kedengerannya sepele ya, tapi efek kumulatifnya itu loh, buat ngalahin inersia. Setiap langkah kecil yang berhasil dilakuin itu kayak kemenangan mini, ngebangun momentum sama pede dikit-dikit. Dan ini nyambung banget sama eksperimen berikutnya. Betul, setelah kita berhasil to take tindakan awal, ngejaga biar rodanya terus muter itu penting banget. Disinilah eksperimen 4, lacak kemajuan Anda, track your progress, jadi penting. To track progress ya? Iya. Ini bukan sekedar nyatet doang, tapi lebih ke ngasih bukti visual dan feedback positif ke diri sendiri.
Biar kita lihat, oh, gue beneran maju nih. Betul sekali. To track kemajuan itu fungsinya kayak penguat motivasi yang efektif banget. Ngelihat catatan kemajuan, entah itu checklist yang dicentang, grafik yang naik, atau jumlah kata yang nambah, kayak contoh novelis Brandon Sanderson itu. Oh iya, Brandon Sanderson. Yang produktif banget itu ya. Iya, dia rutin to track jumlah kata harian. Katanya itu bantu dia to overcome writer's block dan to maintain produktivitas nulisnya yang gila-gilaan itu. Keren ya. Dan ini bukan cuma cerita orang sukses doang kan? Sumber kita juga nyebut ada meta-analisis dari 138 studi. Kesimpulannya jelas, to track kemajuan itu signifikan banget ningkatin peluang kita mencapai tujuan. Jadi bukan cuma tips and tricks biasa ya, tapi emang ada bukti ilmiahnya. Nah, manfaatnya to track kemajuan ini apa aja sih sebenarnya? Ada beberapa. Pertama, kita jadi bisa lihat pola. Strategi mana yang jalan, kapan kita lagi on fire, apa aja hambatannya. Kedua, kita jadi bisa ngerayain kemenangan-kemenangan kecil. Ini penting banget buat jaga semangat. Bener juga. Biar nggak ngerasa jalan di tempat ya. Iya. Ketiga, dan ini mungkin yang paling penting, ini bantu to maintain momentum. Ngelihat bukti nyata kita bergerak maju itu ngedorong kita buat terus jalan. Ada rasa pencapaian yang terus-menerus. Oke, jadi kita udah bahas to reduce friction, biar gampang to start, terus to take action sekecil apapun, dan to track kemajuannya. Strategi ketiga sekarang, fokus ke keberlanjutan. Dukung diri sendiri, support yourself. Support yourself. Penting nih. Iya, to start itu penting, tapi to maintain konsistensi jangka panjang, butuh sistem pendukung. Bisa dari luar, bisa dari dalam. Bener banget. Produktivitas yang sehat dan awet itu kan bukan sprint ya, tapi maraton. Pasti ada naik turunnya, ada capeknya, ada momen pengen nyerah. Disinilah sistem support berperan. Biar kita tetap di jalur, atau bisa bangkit lagi kalau jatuh. Salah satu bentuk dukungan dari luar yang efektif itu lewat hubungan sosial katanya. Nah, ini bawa kita ke eksperimen 5. Cari teman akuntabilitas. Find an accountability buddy. Ternyata, to start atau to maintain kebiasaan baru atau ngerjain proyek panjang gitu bisa lebih ringan kalau ada temennya. Atau paling nggak ada orang yang tahu progres kita. Oh, jadi kayak ada teman seperjuangan gitu ya? Iya, secara psikologis ini bekerja karena beberapa hal. Pertama, ada rasa kewajiban sosial. Kita kan cenderung lebih nggak enak ngecewain orang lain daripada diri sendiri, ya kan? Ya juga sih. Kalau udah janji sama teman buat saling lapor progres lari pagi tiap hari misalnya, kemungkinan kita bakal lebih usaha buat ngelakuinnya. Ada komitmen eksternal. Kedua, ya ada dukungan moral. Bisa saling curhat tantangan, cari solusi bareng. Cara praktisnya gimana nih nyari accountability buddy? Ya coba cari teman, kolega, atau keluarga yang punya tujuan mirip, atau paling nggak ngedukung tujuan Anda lah. Terus bikin kesepakatan yang jelas mau saling dukung gimana. Bisa simpel aja, kayak kirim cek tiap hari soal satu tugas yang kelar, atau mungkin check-in mingguan lewat telepon atau video call buat bahas progres, tantangan, rencana ke depan. Kuncinya ada struktur sama komitmen bareng. Oke, itu dukungan dari luar. Terus dukungan dari dalam gimana? Kan tadi disebutin juga. Nah, dukungan internal alias gimana kita memperlakukan diri sendiri, itu sama pentingnya. Apalagi pas kita lagi ngalamin kemunduran atau gagal. Nggak mungkin kan kita sempurna terus. Pasti ada aja harinya kita nggak sesuai rencana. Nah, ini bagian yang mungkin agak aneh buat sebagian orang. Tapi ditekankan banget di bab ini. Eksperimen 6. Maafkan diri sendiri. Forgive yourself. To forgive yourself, ini krusial banget. Kenapa tuh? Biasanya kan kalau gagal, kita malah nyalahin diri sendiri ya. Justru itu. Reaksi alami kita kan gitu. Nyalahin diri, ngerasa bersalah, kritik diri habis-habisan. Ah, dasar pemalas, nggak disiplin banget sih. Iya kan? Rasanya wajar aja gitu. Tapi menariknya, buku ini dan riset psikologi yang dirujuk nunjukin kalau reaksi nyalahin diri itu malah seringnya kontraproduktif. Rasa bersalah sama kritik diri yang berlebihan itu bisa bikin spiral negatif. Kita jadi ngerasa jelek, motivasi hilang, akhirnya malah makin susah buat nyoba lagi. Oh, jadi malah bikin makin terpuruk ya? Iya,
Ada studi menarik dari Michael Wall yang dikutip. Dia nemuin kalau mahasiswa yang bisa to forgive diri sendiri setelah nunda belajar buat ujian pertama, ternyata malah nggak terlalu banyak nunda lagi buat ujian berikutnya. Dibandingin sama yang terus-terusan nyalahin diri. Wah, menarik banget. Jadi to forgive diri sendiri itu bukan berarti jadi lembek atau lari dari tanggung jawab dong? Bukan itu maksudnya. Ini lebih ke strategi sadar buat jaga kesehatan mental kita. Dan justru ini yang memungkinkan kita buat balik produktif lebih cepat. Nah, pertanyaannya kan, gimana cara praktisnya to forgive diri sendiri tanpa terjebak pembenaran? Ada tekniknya nih, namanya temukan kemenangan, find the win. Find the win, gimana tuh caranya? Idenya cerdas nih. Jadi, pas kita sadar kita gagal ngelakuin sesuatu yang direncanain, misalnya nggak jadi olahraga, nggak kelar ngerjain tugas X, coba alihin fokus sebentar dari kegagalan itu ke hal positif lain yang berhasil kita do hari itu. Sekecil apapun. Oh, jadi bukan nyangkal kalau ada target yang kelewat, tapi nyimbangin perspektif gitu ya? Tepat. Ngakuin kalau nggak semua hal berjalan buruk, kita tetap melakukan sesuatu yang baik atau bermanfaat kok hari itu. Contohnya gimana? Biar lebih kebayang. Misalnya rencana olahraga pagi tapi nggak jadi karena bangun kesiangan. Daripada seharian ngedumel, coba find the win. Oke, aku emang nggak olahraga pagi ini, tapi aku berhasil tidur ekstra sejam dan sekarang rasanya lebih segar buat kerja. Atau aku nggak kelar laporan hari ini, tapi tadi aku nyempetin bantu temen kantor yang lagi susah. Jadi ngelihat sisi positif lainnya ya? Iya, dengan secara sadar nyari dan ngakuin kemenangan lain ini, kita to reduce dampak negatif dari rasa bersalah yang bisa bikin kita stuck. Kita ngingetin diri sendiri kalau nilai kita nggak ditentuin oleh satu kegagalan aja. Ini bantu to create ruang mental yang lebih positif buat nyoba lagi besok. Sejalan sama semangat feel good productivity, belajar lebih welas asih ke diri sendiri. Ada kutipan bagus di bagian ini yang kayaknya penting banget. Penundaan bukanlah sesuatu yang selalu bisa kita kendalikan. Memaafkan diri sendiri adalah sesuatu yang kita bisa. Wah, ini ngasih perspektif baru banget ya. Bener banget. Kita nggak selalu bisa kontrol hasil atau kondisi luar, tapi kita selalu bisa kontrol gimana kita ngerespon kemunduran secara internal. To forgive diri itu pilihan sadar. Dan itu bagian dari support system internal yang kuat ya. Tepat. Ini bentuk self-compassion yang ironisnya malah jadi bahan bakar buat bangkit lagi dengan lebih kuat, energi lebih positif. Bukan tanda lemah sama sekali. Oke. Mari kita coba rangkum nih inti dari bab 6 ini ya. Buat to overcome inersia dan to start sesuatu, ada 3 strategi utama. Pertama, bikin langkah awal segampang mungkin dengan to reduce friction, gesekan fisik di lingkungan atau emosional di dalam diri. Pakai trik nata lingkungan atau aturan 5 menit tadi. Kedua, setelah hambatan dikurangin, fokus buat to take action nyata. Sekecil apapun, tanya diri sendiri, langkah kecil berikutnya apa yang bisa kulakuin sekarang. Dan jangan lupa, to track kemajuan buat bangun dan to maintain momentum. Setiap centang itu berarti. Ketiga, bangun sistem buat to support diri sendiri jangka panjang. Cari accountability buddy buat manfaatin komitmen sosial. Dan yang nggak kalah penting, belajar buat to forgive diri sendiri pas lagi nggak sempurna. Pakai metode find the win buat jaga perspektif positif. Ingat ya, ini semua eksperimen. Pilih aja 1-2 yang paling klik buat Anda sekarang, terus lihat hasilnya. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan renungan penutup nih buat Anda yang dengerin. Seberapa sering sih kita tanpa sadar kejebak nyalahin diri sendiri gara-gara kegagalan produktivitas kecil sehari-hari? Gimana kalau, kayak yang disaranin pendekatan feel good ini, kunci buat to maintain energi positif dan momentum jangka panjang itu bukan di kesempurnaan. Tapi justru di kemampuan kita buat secara sadar to forgive diri sendiri pas kepleset, terus ngalihin fokus ke kemenangan lain yang juga kita raih hari itu. Pertanyaan bagus banget. Mungkin udah waktunya kita ngelihat produktivitas bukan cuma daftar tugas yang harus habis dicentang ya, tapi lebih kayak proses belajar tentang diri sendiri. Belajar gimana kita kerja paling oke, apa yang ngehambat, dan yang penting gimana kita bisa bangkit lagi dengan lebih bijak, termasuk dengan belajar to forgive diri itu. Bagaimana kalau merasa baik saat bekerja, yang termasuk kemampuan to forgive diri ini, justru jadi fondasi buat produktivitas yang benar-benar awet dan memuaskan. Sesuatu yang layak direnungkan lebih dalam ya setelah sesi kita ini. Terima kasih banyak sudah menyimak pendalaman kita kali ini soal cara to overcome inersia dari bab 6 Feel Good Productivity. Semoga ada aha moment yang berguna dan bisa langsung Anda coba. Sampai jumpa di sesi berikutnya.